Oke, Bu Sri. Tadi kita sudah observasi di kelas ya. Kalau menurut Bu Sri sendiri, merefleksikan performa tadi di kelas seperti apa, Bu? Kalau dari saya atau dari anak-anak? Dari Bu Sri sendiri, terkait kompetensi yang ingin dikembangkan. Kalau dari saya juga maksimal. Sudah maksimal. Maksudnya saya memang sudah berusaha bagaimana agar anak merasa nyaman, anak bisa memberikan stimulus, agar anak bisa menemukan apa yang harus dilakukan. Oke, apa yang membuat Ibu Sri menyampaikan penilaian seperti hal tersebut? Ya, karena memang itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Sebagai seorang guru, pastinya mimpi terindah atau hal terindah yang diperoleh di saat anak-anak merasa bahagia dalam belajar. Kalau dari suasana kelasnya tadi gimana, Bu? Cukup baik nih, maksudnya yang tadi anak-anak tuh kan kelas 10M itu kan sebenarnya bukan anak-anak yang luar biasa ya selama ini, tapi untuk pembelajaran hari ini mereka bagus, mereka bisa mau berpikir, mau berusaha dengan susah payah, walaupun agak pelan tapi akhirnya bisa juga. Akhirnya bisa juga ya. Oke, nah kelas ideal yang ada dalam bayangan Ibu Sri itu sebenarnya yang seperti apa? Kalau saya menambahkan kelas yang Untuk yang eksponen ini ya? itu anak-anak yang lebih penasaran, lebih ingin tahunya tinggi dan bisa menemukan tanpa harus stimulasi dari saya. Karena saya pikirnya lebih bangga jika anak-anak itu bisa menemukan konsepnya, bisa menemukan ilmunya itu sebagian besar itu mereka sudah paham tanpa harus dari saya. Saya hanya sebagai penguat atau pelengkap, jadi mereka lebih kelihatan penasarannya lebih tinggi, semangatnya lebih tinggi, lebih fokus. Kalau menurut Bu Sri sendiri, dari situasi yang terlihat tadi, indikator yang Ibu Sri bayangkan muncul tidak? Muncul ya, tapi belum maksimal. Muncul ada sih. Belum maksimal. Belum maksimalnya di mana? Belum maksimal menurut saya, karena masih harus untuk mereka bisa menemukan konsep ataupun ilmu fungsi eksponen itu, mereka masih membutuhkan stimulasi, kolaborasi dengan saya. Menemukan konsep masih membutuhkan stimulasi dan kolaborasi dari kolaborasi yang seperti apa di sini? Kolaborasi itu artinya bahwa saya ada bersama mereka di kelompok mereka dan saya memberikan stimulasi untuk bisa membuka bahwa mereka apa yang dimaksud dari fungsi eksponen itu sendiri. Stimulasi yang diberikan di sini seperti apa, Bu Sri? Saya coba misalkan saya memperjelas, karena kan kalau matematika itu bahasa simbol ya, ini mungkin menjadi kendala buat anak-anak. Bahasa simbol, bahasa lambang. Jadi kadang-kadang kita perjelas lagi ini maksud simbol ini apa. Jadi lebih perjelas dengan bentuk-bentuk yang lebih nyata. Misalkan kalau A lebih besar dari 1, saya mencoba, oke, mereka belum terlalu paham ya maksudnya apa. Saya tanya, kalau 2, 3, 4, 5 itu seperti apa, bilangannya seperti apa? Lupa aja menawa yang seperti itu. Itu lebih jelas. Bisa memahami dan dapat maknanya. Oke, Bu Sri, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Terima kasih. Walaupun agak dikduk. Teknik ya, Bu Sri ya? Enggak lah. Bu Sri, kemarin itu kan pada saat kita pra-observasi ada beberapa poin yang Ibu Sri ingin saya lihat ya, ingin saya amati, terutama bagaimana yang terkait yang pertama itu pelaksanaan kegiatan inti alur merdeka, bagaimana mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual sampai dengan aksi nyata. Kemudian yang kedua tentang situasi kenyamanan di dalam
kelas. Kemudian juga meminta untuk kompetensi di area refleksi seperti apa dan indikator keberhasilan dari aktivitas pembelajaran itu kemarin tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan anak-anak menentukan dua fungsi eksponen yang sederhana. Nah, berdasarkan pengamatan saya tadi nih, kalau yang saya lihat dari pengamatan saya, kompetensi alur merdeka yang sudah direncanakan di dalam RPP ya, dari perencanaan strategi pembelajaran yang dibuat kemarin yang sudah disampaikan pada saat kita praobservasi itu sudah selaras dengan kompetensi yang diarahkan dari eksplorasi konsep sampai dengan aksi nyata dengan bentuk presentasi itu sudah selaras. Dan melebihi kompetensi terkait dengan bagaimana Busri membuka kelas, melakukan persiapan kelas yang menurut saya itu sudah sangat baik, standar. Yang perlu dikembangkan lagi terkait dengan proses ketika peserta didik melakukan presentasi. Ketika proses presentasi terjadi, yang saya amati, saya sempat mengamati bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yang lain ketika teman-temannya sedang presentasi. Nah, yang saya temukan tadi masih ada beberapa kelompok yang kelihatannya kurang merespon dengan apa yang disampaikan oleh teman yang sedang presentasi. Bagaimana menurut Busri? Saya setuju, sepakat. Jadi itu anak-anak itu saat teman-temannya melakukan presentasi mereka masih belum terlalu merespon. Makanya tadi saya sempat sampaikan kalau kalian merespon, karena banyak ibu dengan kalian merespon, dengan kalian bisa melihat bahwa apakah yang mereka tuliskan itu baik, benar atau salah, itu berarti udah paham. Cuma saya lihat memang anak-anak yang lain itu masih sibuk dengan urusan yang lain. Itu kedepannya lah. Kalau menurut Ibu Sri sendiri, faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terlihat anak-anak tidak merespon apa yang disampaikan teman yang sedang presentasi itu, dan kacamatanya sendiri? Kalau saya sih lebih ke ini ya, karena ini kan masalah presentasi atau aksi nyata ini kan kalau kita mau melihat belum membawa hal baru yang memang mereka harus melakukannya dan belum intens dilakukan. Jadi masih butuh waktu ya untuk mereka harus terbiasa menanggapi presentasi. Presentasi saja mereka masih, apalagi untuk matematika itu kadang-kadang itu belum menjadi hal yang biasa. Karena kalau misalkan dari kurikulum sebelumnya itu belum terlalu membiasakan anak presentasi karena lebih fokus pada latihan soal. Jadi kayak anak-anak presentasi ataupun memperhatikan teman-teman presentasi itu di materi pelajaran matematika itu masih belum membudaya, ini masih menjadi hal baru lah untuk anak. Jadi mereka masih banyak groginya, masih banyak belajar, kita juga harus bisa lebih fokus untuk bisa memahami apa yang saya belum terbiasa aja. Nah, kalau sebelum sesi presentasi, khususnya di kompetensi pada kegiatan mengidentifikasi tadi dan merumuskan masalah yang kalau tidak salah di bagian presentasi. Bagaimana proses yang terjadi dalam setiap? Jadi kalau tadi yang saya amati ada kelompok yang memang semangat, terus mungkin udah penasaran, udah yang mencoba. Tapi juga ada kelompok yang awalnya masih kayak tidak terlalu berusaha memahami ya, tapi dengan motivasi, dengan saya mengecek apa yang mereka lakukan, memberikan stimulasi, mereka juga bisa dan bisanya mereka justru di luar ekspektasi saya. Maksudnya gini, awalnya mereka tuh kayak yang nggak bisa terus dan waktu mereka tampil ternyata mereka benar, mereka apa yang mereka katakan benar.
di luar ekspektasi ya. Bisa ada yang semangat, kelihatannya semangat dari awal, tapi pada saat presentasi juga sedikit melakukan kesalahan. Dan ada yang awalnya kelihatannya kayak nggak bisa gitu, terus sendiri dengan motivasi, dengan kita berdiskusi dan sebagainya, akhirnya mereka mampu menyampaikan dengan baik. Nah, menurut Bu Sri, apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Kalau yang saya lihat itu di kelompok yang pertama tadi yang awalnya semangat dan akhirnya presentasi yang sedikit melakukan kesalahan itu karena komunikasinya yang belum pas kali ya. Komunikasi antara anggota kelompok. Karena yang waktu pekerjaan saya perhatikan, saya diskusikan dengan mereka udah benar, tapi gitu, kenapa pada saat tampil justru melakukan kesalahan gitu. Sedangkan kalau yang tadi yang satu yang awalnya saya melihat mereka agak kurang bisa, tapi tidak bisa, ya mungkin karena mereka akhirnya termotivasi sendiri. Nah, Bu Sri tadi setelah ini ya, berarti di bagian komunikasi di dalam kelompok yang terlihat tidak fokus ya ketika mereka diskusi, sehingga Bu Sri melihat ada yang tadinya kelompok yang terlihat aktif malah di luar ekspektasi yang Bu Sri kok bisa keliruan, sedangkan yang tidak termotivasi sepertinya kurang motivasi awalnya malah dia yang bisa menampilkan yang lebih dari ekspektasinya Ibu Sri. Nah, kalau menurut Ibu Sri sendiri, dari adanya variasi dinamika yang terjadi dalam kelompok itu sendiri, faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi sampai ada tadi yang disampaikan terkait dengan komunikasi? Jadi kalau mungkin kurangnya sudah saya sendiri pada saat pembelajaran tadi masih berasa kurang ya, melihat didampingi dengan sumber belajar yang bisa jadi diperoleh sebelum kegiatan belajar maupun pada saat kegiatan belajar itu sendiri. Jadi kita memberi dukungan sumber belajar itu yang saya rasa memang kurang. Terus yang kedua, anak-anak bisa lebih diskusi, bisa lebih saling bertukar pendapat dan pikiran. Mungkin kita lebih ke membuat instruksi pengerjaan, instruksi perintah apa saja yang harus dilakukan, tapi dalam bentuk tertulis. Nah, dalam bentuk tertulis. Nah, kalau dalam bayangan Bu Sri, bentuk yang akan diberikan supaya anak-anak bisa dalam melakukan diskusi sesuai dengan instruksi pengerjaan yang diberikan, dalam bentuk apa ini? Kalau dalam bentuk tertulis itu, kalau yang selama ini sering digunakan itu dalam bentuk imbar kerja tadi. Itu tadi yang mungkin terlupakan ya. Memang sebenarnya bukan terlupakan juga ya, maksudnya saya mungkin karena sudah sering menggunakan itu imbar kerja ini, saya mencoba misalkan kalau instruksi itu dalam bentuk diskusi lisan, stimulasi, apakah bisa membuat mereka lebih fokus dalam berdiskusi. Ternyata yang terjadi adalah anak-anak sedikit kurang fokus. Mereka lebih liar dalam elaborasi dan dalam kolaborasinya tidak terlalu fokus. Nah, menarik juga tuh Bu Sri karena punya satu ide ya, satu gagasan, karena mungkin kalau menggunakan LKPD anak sudah sering mungkin di mata pelajaran yang lain juga sudah menggunakan LKPD, jadinya bisa saja anak beringgris LKPD lagi, sehingga muncul ide baru dari bagaimana saya menstimulus kata diri untuk bisa fokus dalam mengerjakan tugas tapi tanpa menggunakan LKPD. Nah, menurut Bu Sri, selain LKPD itu sendiri, ada ide lain bagaimana untuk menskandalkan proses pembelajaran agar lebih menarik dan anak bisa fokus, khususnya meminimalisir miskomunikasi yang terjadi dalam ini ya, kita
kita bisa mengkolaborasikan model pembelajaran. Jadi kita tidak menggunakan satu model pembelajaran, terlebih kita mencoba dengan model pembelajaran yang unik dalam teknik diskusi. Kita mungkin mencoba misalkan seperti apa tuh, karena saya dengar itu ya, nanti kelompok diskusi yang satu berbagi ilmu atau menimba ilmu di kelompok diskusi yang berikutnya. Kita beri momen itu. Jadi maksudnya ada waktu mereka berdiskusi dalam kelompok, terus kita beri batasan waktu. Setelah itu kita memberikan waktu lagi untuk mereka pergi ke kelompok lain untuk mencari sepemahaman, memahamkan ide mereka. Jadi apa itu? Ada sih yang saya mungkin itu yang mungkin harus ini ya, kolaborasi model pembelajaran. Jadi kalau yang selama ini mungkin pemahaman kita model pembelajaran itu satu, tapi bisa jadi lebih dari satu dalam satu kegiatan pembelajaran. Jadi lebih berdiferensiasi proses pembelajarannya. Ya. Jadi tidak melulu mereka melakukan kerja kelompok kemudian presentasi, tapi ada aktivitas yang lain yang bisa memicu mereka menjadi lebih unik dalam proses belajarnya. Seperti yang idenya Bu Sri tadi, bagaimana anak bisa kalau dibilang berjalan ya ke kelompok-kelompok yang lain untuk bertukar informasi atau wawasan dari hasil diskusi. Menarik nih Bu Sri, dan dari hasil identifikasi kita tadi bahwa yang menyebabkan miskomunikasi itu bisa terjadi yang sudah disampaikan ada sumber belajar, ada instruksi ya yang diharapkan bisa dalam bentuk KPD atau ide lain. Kalau tidak menggunakan KPD bisa mengkolaborasikan beberapa model pembelajaran agar semakin unik dalam teknik diskusinya. Wah, menarik sekali, tentunya akan sangat memicu proses belajar yang lebih menyenangkan lagi dari anak-anak. Nah, kalau begitu dari hasil diskusi kita, Bu Sri, tentunya dalam pemikiran Bu Sri sudah terbayang ya apa yang akan kita lakukan agar format pembelajaran lebih menarik lagi. Nah, area pengembangan selanjutnya yang akan dilakukan di area mana? Tetap jadi itu masih harus diperkuat lagi. Kalau untuk yang kenyamanan saya pikir udah dapat, memang tetap bervariasi ya. Terus direfleksi juga bisa. Tapi ya mau dibuatin yang di alam merdeka dengan kita akan mengkolaborasikan alam merdeka dengan model pembelajaran yang lebih dari satu model pembelajaran. Kita melihat di celah mana model ini bisa terjadi, tapi masih membutuhkan dukungan model pembelajaran yang lain biar bisa lebih meningkatkan fokus dan kreativitas anak. Nah, kapan nih bisa mulai mau mencoba? Semester depan pasti. Ini kan awal semester, udah kebayang sih, udah kebayang bahwa kayaknya semester ini banyak hal yang harus diperbaiki ini. Ya mungkin di liburan coba banyak belajar, cuman mikir lagi liburan belajar. Kayaknya harus belajar terus ya. Cuman tetap memotivasi diri. Oke, it's my life. Belajar. Kalau misalkan yang lain kan kerja ya. Kalau kita guru belajar dan belajar. Ya, betul. Jadi guru itu belajar sepanjang hayat ya. Kalau tidak belajar lagi berarti kita berhenti dan menjadi guru ya. Berhenti mengajar ya. Oke. Baik Bu Sri, nah dari diskusi kita apa yang bisa Ibu Sri simpulkan? Bahwa inovasi dan kreativitas guru sangat. Jadi itu sebuah tantangan terberat. Sebuah tantangan terberat menjadi seorang guru adalah di mana dia harus kreatif, dia harus inovatif agar apa yang ingin dipahamkan ke anak itu bisa benar-benar disampaikan. Nah, untuk itulah yang memotivasi saya mengembangkan diri ingin menjadi guru daerah. Karena kayaknya ada hiburannya tuh di situ. Jadi ingin menjadi guru yang inovatif. Semoga apa yang terwujud ya, dan pada saat pengumuman ada nama Bu Sri. Terima
Mas. Sukses juga buat Thank you.